Bersama kita di sini, bersama kita berbagi. Satlantas Polres Bitung, gak kreatif, gak asik. Salam Polantas Bitung, salam presisi. Apa kabar semuanya masyarakat hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Chris sehat ya? Sehat. Alhamdulillah orang setiap hari apa namanya itu? Pemeriksaan swab antigen. Dan masih Swab, negatif ya? Negatif. Masih negatif ya? Alhamdulillah sama-sama kita masih negatif. Dan semoga juga masyarakat yang menonton video ini walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19 masih dalam keadaan sehat semuanya dan diberkati. Betul, amin. Amin. Jadi kami kali ini Chris, saya bersama Christian Timbuleng ya. Saya Kasalantas Polres Bitung. Kami di sini berdua akan menayangkan beberapa video ya. Siap. Istilahnya SPB reaction video. Satlantas Polres Bitung reaction video. Bagaimana? Jadi banyak yang tahu ini. Banyak yang tahu. Apa sih sebenarnya ini reaction video? Iya betul. Jadi ini mungkin konten pertama kami ya, Ya. dalam membahas video yang sempat viral ya di media sosial. Yang berkaitan tentunya yang berkaitan dengan keselamatan Betul. lalu lintas kemudian. Iya, ada beberapa video yang kita sudah siapkan. Kita langsung saja Langsung saja biar penonton lebih lebih cepat menyaksikan. kita harapkan juga penonton bagaimana reaksinya. Betul. Ya. Komen di bawah ini. Yes. Komen di bawah ini. Oke, kita mulai dari video pertama. Ya. Video pertama ini adalah salah satu video yang sempat viral di media sosial ya, Chris ya. Tepatnya di IG ya. IG di Solo ini. Di Solo. Ini kejadian di Solo ya. Kita mulai videonya ya. Jadi video ini Oke. di lampu merah kayaknya. Oh ini kelihatan. Nol. Dah. Terjadi tabrakan. Takoprol memang. Takoprol. Ini yang mana yang melanggar ini? Coba kita ulangi lagi videonya. Kita berhentikan dulu dari awal. Ini sempat saya belum lihat jelas. Oke. Pause dulu, pause. Oke. Ini simpang 4 ya. Simpang 4. Simpang 4 ada traffic light ya. Traffic light. Kalau orang sini bilang lampu merah. Traffic light. Oh, kalau dilihat dari video awalnya ini yang jalur sebelah sini ini udah hijau ya kayaknya ya. Hijau. Yang di sebelah sudah merah karena sudah beberapa kendaraan yang berhenti ya dan memperlambat. Ya, coba kita play. Kita play. Oke, ya kan? Ya, itu ada berhenti. Betul. Nah, ini menerobos ini. Dah terjadi tabrakan. Luar biasa. Nah, Biasa. Ini cewek sampai takoprol. ini yang boncengan 2 dan juga satunya lagi yang apa? Yang sampai dipukul begitu ya? Iya. Aduh, luar biasa. Wah, terjadi pemukulan. Ya. Kalau Coba lihat lain-lain. teman-teman sekalian ya. Dampak dari salah satu kendaraan yang melanggar, terjadi tabrakan dan terjadi pemukulan. Pidana langsung jadi pidana ini. Jadi pidana. Makanya yang salahnya siapa, yang melanggar siapa, merugikan kedua belah pihak. Yang paling dirugikan sih yang taat kemudian. Iya betul. Yang sudah sesuai dengan apa ya bahasanya? Dia sudah taat, Iya. mengikuti lampu traffic light, Betul. tapi ada yang melanggar malah menabrak dia, Iya. jadi emosi dia. Itu dia. Berarti ini satu kelalaian bisa mengakibatkan beberapa Orang korban. korban. Sampai masyarakat berkumpul. Pasti yang lain juga kena dampaknya. Pasti karena kemacetan. Betul. Orang nonton pasti. Betul. Ini sempat viral ya. Viral. Dan di Solo ya kejadiannya, ya. Bukan di Sulawesi Utara ya. Siap. Kalau di Sulawesi Utara ya, insya Allah sudah taat semuanya. Ya, begitu. Apalagi di Kota Bitung ya. Iya semua taat dong. Iya, Ya taat. buktinya, ya belum ada video yang viral. Ya, Mereka sudah mengikuti saya dukung Bitung tertib. nah ini dia. Kampanye kita ini. Itu orang mesti dukung. Ini keren. 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 Saya dukung Bitung tertib. Mudah-mudahan semua masyarakat Kota Bitung Menjadikan lifestyle-nya. betul mengkampanyekan dirinya bahwa kami tertib berlalu Kota lintas. Bitung itu tertib. Seperti itu. Jadi kembali ke video. Jadi itulah ya, kalau kita melakukan pelanggaran ya pasti terjadi suatu dampak yang merugikan banyak pengguna jalan yang lain. betul. Khususnya bagi mereka yang tertib. Betul. Kalau kita lihat tadi yang seharusnya yang sudah tertib malah ditabrak. Malah ditabrak. Tapi sayangnya yang sudah tertib ini memukul. Karena mungkin emosinya. Emosinya, betul. Dia mungkin so panas. Betul. Udah bawa tunggu pelama ini lampu Betul. merah. Kong dia ampa menit lah kong. Iya. Dan dia juga kong DP bajalang, so DP hak bajalang. Kong ini satu cuma tabrak pada dia. dan itu masih banyak terjadi. Pasti kan. Makanya
ini menjadi pengalaman buat kita juga semuanya bahwa janganlah. Lampu kuning itu kita mengurangi kecepatan. Iya betul. Siap. Dan juga sebagai tanda hati-hati. Hati-hati. Itu Karena sudah warning. Iya, warning bahwa akan lampu merah. Sudah. Bukan karena kuning itu Mempercepat. mempercepat. Salah. Kebanyakan orang yang belum tahu bahwa kuning itu mengingatkan pengemudi bahwa awas semua lampu merah seperti itu. Betul. Akan ada pergantian lampu dari hijau ke kuning ke merah. Jadi kalau lihat lampu kuning bukan malah menambah kecepatan, kita mengurangi kecepatan sehingga bisa mempersiapkan diri untuk berhenti. Sehingga tidak terjadi hal kayak tadi yang tidak diinginkan. Yang dirugikan banyak pihak. Belum lagi terjadi kemacetan karena di tengah jalan terjadi tabrakan menghambat kendaraan-kendaraan yang lain. Ya. Seperti itu Chris ya. Apalagi ini perempuan. Ya kebanyakan ya seperti itu. Orang Manado bilang sudah gores. Kong muka kemudian. Pulang nilai jual. Tambah lagi nggak pakai helm. Untung tadi pakai helm ya. Biar dia koprol 3 kali aman. Tapi mudah-mudahan itulah gunanya kita memakai helm. Karena kita tidak tahu kemudian kapan turun mau cilaka. Betul. Helm itu digunakan untuk keselamatan. Jaga-jaga hal-hal seperti ini. Betul orang sekali. kita sudah taat. Jangan merasa diri, saya sudah taat kok. Ngapain lagi pakai helm tuh? Ya, itu dia. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sering melanggar yang akan mengakibatkan kecelakaan. Terdampak bagi kita. Jadi gimana masyarakat kalau sudah lihat video ini? Masih mau tidak pakai apakah kita nanti taat ketika sudah terjadi seperti ini? Ya jangan sampai terlambat. Kalau dia bawa koprol kok enggak pakai helm sudah. Untung tadi tidak terjadi hal yang fatal ya. Entah karena masih boleh pukul kemudian. Tapi jangan diikuti ya. Itu salah. Itu sudah masuk ke ranah pidana. Kalau memang sudah kejadian seperti itu, ya sudah. Langsung dimediasi. Kita yang sudah benar sesuaikan dengan prosedur hukum yang ada. Kan ada CCTV-nya, jelas pembuktiannya. Iya kan? Iya. Seperti sudah itu. Pasti kalau dia tidak memukul tadi, status quo yang ditabrak ini, dia sudah benar. Yang paling benar. Sudah dia haknya dia korban pastinya. Korbannya. Tapi kalau seperti ini ya sudah jadi masalah lagi. Iya. Ini seperti ini, dong bilang belante. Kita tabrak pengendara karena pukul kita. Sudah Jo, ganti masing-masing Jo. Itulah ya masyarakat Kota Bitung, video pertama yang kita sudah tayangkan. Gimana reaksi kita semuanya? Apakah kita menjadi pengguna jalan yang taat atau memilih tidak taat? Semuanya demi keselamatan kita bersama. Oke, lanjut. Video kedua. Yang TikTok. Oke, yang TikTok ada yang TikTok. Ada. Oh ada. Oh coba kita lihat. Ini sempat viral juga di, kalau nggak salah di Facebook ya. Facebook. Ini kejadian di mana? Ini kayaknya kejadiannya di Jawa. Di Jawa juga ya. Coba kita lihat ya. Video kedua. Ya, jadi masyarakat yang masih menonton ya, reaction kali ini terbahas ya. Kita kupas tuntas. Ya kan? Oke, kita lanjut. Oke. Ini TikTok ya? Iya, dia jadi ini. Coba. Dia mau mobil. Tapi kita ulangi lagi ya. Ya, kita mulai putar videonya. Oke. Oh, jadi dia bawa mobil sambil dengar musik sambil TikTokan. Aduh, orang Manado bilang matang puji kok ini. Matang puji. Bawa kendaraan semua pengemudi maupun penumpangnya ya. Nah, mungkin story ini kemudian gara-gara ada cewek di belakang, orang dua ini setel untuk cari perhatian. TikTok terus apa yang terjadi? Kita tahu orang begini. Aduh, ini masuk di jurang. Ini langsung jatuh ke bawah. Orang Manado bilang katulai. Gila. Coba diulangi lagi. Yang pas jatuh. Oh, enggak ada yang pas jatuh ya? Enggak ada. Oh, dia sebelum dan ini sebelumnya. Ini sebelumnya ya. Ini sebelumnya. Kendaraan seharusnya konsentrasi. Malah 106 ayat 1 jelas bahwa pengemudi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, roda 6 harus penuh dengan betul. Coba kita lihat. Ya, goyang. TikTok lagi viral ini. Nabrak nih. Dia langsung masuk jurang. Nah, kalau seperti ini mau bilang apa buat mama dan papa? Nah, sekarang kalau oton mama bapak punya. Ini rata-rata anak di usia ini. Kalau lihat anak-anak milenial. Nah, ini. Nah, so PC itu semua. Udah terkumpul masyarakat bantu untuk angkat mobil.
Itu bisa saja ada orang yang menyeberang, Komandan, ada orang yang mau mengambil jalan mengambil masuk di jalan utama kan, dari rumah mungkin masuk ke tol. Terus dia seperti ini, bisa saja dia lalai dan menabrak Betul. orang lain. Syukur-syukur di bawah jurang itu nggak ada orang ya. Nah itu Kagak ada yang mancing. Kalau di Manado begini berani dia tabrak anjing, Itu Toto. habis ya. Terus hitung Makanya Toto ini begitu. perilaku juga yang mungkin lagi viral saat ini dan mungkin tidak perlu Tuhan contohi lah ya. Ya. Hanya mencari viewers, Betul. mencari penonton, kita melakukan segala upaya yang dapat mengganggu Kamseltib Cerlantas. Ada juga yang goyang di jalan. Ya seperti itu kok. Itu nggak perlu kita laksanakan lah. Betul. Ini TikTok ini yang merusak merusak mental. Hal yang positif aja yang kita ambil. Iya. Kemudian kalau hal-hal yang negatif, Silakan bermedsos, silakan menggunakan fasilitas aplikasi yang ada. banyak yang hal-hal yang positif loh di TikTok. Betul. Ada yang jualan juga lewat TikTok. Ya, ada yang dia memberikan rahasia-rahasia. Betul. Metode Makanya. bagaimana marketing itu bagus sekali. Malah Saya itu sering nonton. betul. Tapi kalau ini dalam membawa kendaraan, bayangkan ya, yang seharusnya dituntut untuk penuh konsentrasi, karena jangan sampai merugikan pengguna jalan yang lain. Betul. Malah TikTok. Ini DP nama Makam Puji. Makam betul Puji, orang Manado bilang sudah. Bawa Makam DP Puji. Katulan itu. Dia mau cari konten bagus, DP konten memang bagus. Cuma yang bikin menarik dia pejatung ini Komandan. Kalau dia cuma baju joget begitu biasa sekali. Betul. Biasa, lebih baik kita bawa uni lain. Betul sekali. Dan tolonglah buat Ya, anak-anak orang tua, muda, anak-anak teman-teman. muda. Janganlah Ya. kalau kita lagi berkendara. Betul. Yang rugi juga kita sendiri. Kayak gitu. Mobil yang notabene-nya bagus. Betul. Tiba-tiba Akhirnya menyusahkan orang tua juga kan. menyusahkan. Komandan? Sudah pasti orang tua terlibat seperti itu. Pastilah. Yang apalagi yang masih Urusan ini direknya apa semua keluar apalagi biaya. kendaraan yang masih kredit, Nah itu no Komandan. Sudah Atau- masuk RPC begitu. sewa rental. Lebih soy itu Komandan. Itu yang setengah mati orang yang dikasih rental Komandan. Iya. Pusing dia. Udahlah, ini nggak perlu lagi orang laksanakan lah. Betul. Kalau mau cari konten yang baik itu cari yang positif. Positif. Yang bisa mempengaruhi orang lain Untuk sehingga berbuat dengan baik. dengan konten itu bisa merubah orang lain. Betul. Bisa memberikan edukasi kepada orang lain sehingga konten kita bermanfaat. Betul. Gimana Chris ya? Dapat berkat dari konten itu. Nah, gimana reaksi penonton? Bagaimana Masih mau reaksinya penonton? Kalau ada reaksi silakan komentar Berarti- di bawah ini. Oke. Lanjut orang video selanjutnya Chris. Selanjutnya? Masih ada ya? Masih ada. Masih berapa Ini lagi? yang lagi Oh, ini? happening Komandan. Oh, apa? Lagi happening. Happening, lagi bahagia-bahagia. Apa? Oh, lagi angka Lagi- viral-viralnya. Yang dibicarakan publik Oke. Karena- Yang di mana terjadi di di Manado. Kota Manado. Wah, Jadi kita kan sekarang sementara melakukan penindakan knalpot non non standar. Oke. atau racing ya. Ya. Modifikasi. Oke. Nah di Manado di suatu kecamatan di kompleks ada tetangga memukul tetangganya. Tetangga memukul tetangganya. Karena entah tetangga atau orang kompleks lain Oke. yang bertamu di situ. Iya. Nah, digeber-geber motornya kemudian. Orang Manado gas. jadi knalpot non standar membuat kebisingan lewat dalam lorong. Ya, terus orangnya langsung melakukan pemukulan. Orang yang di lorong itu. Tinggal di situ. Mungkin dia merasa terganggu berarti. Waduh. Sudah pasti terganggu lah kan. Justru itu kan tujuan kita menindak knalpot ini. Karena mencegah hal-hal yang seperti Kita ini. pikir di sirkuit ini orang bukan. Bukan. Kalau di sirkuit nggak ada yang larang ya. Nah, Kalau knalpot racing digunakan di dalam sirkuit balap resmi. itu tempatnya memang. Itu tempatnya karena hobi semuanya ya. Ya. Penonton itu adalah hobi Hobi, dan itu resmi, resmi, punya izin, punya izin punya legalitas. dan pastinya punya standar juga ya kali ya. Ya. Aturan-aturannya, standar keselamatan. keselamatan, betul. Tapi kalau dalam lorong, Nah, itu kan ruang apalagi jalan umum, betul. Semua memiliki hak. semua punya hak. Iya. Apalagi Kita harus memikirkan itu ya, teman-teman. iya, apalagi ini dalam lorong ada yang istirahat siang atau mungkin ada yang punya anak kecil, Kecil, betul, benar. orang sakit. Betul, orang sakit pasti terganggu. Orang kalau sakit gigi bagaimana? Kalau mau dengar aduh sedikit rasa-rasa semua angka peda tuh baru kurang jasa sabar. Tapi sabar. terlihat videonya. Ya, ini sempat viral ya. Jadi viralnya karena Di Manado. terjadi pemukulannya ya. Terjadi pemukulan. Oke, kita lihat bersama. Video kali ini kita baru tahu juga ada video viral terkait knalpot non standar. Ya, terlihat teman-teman sekalian. Oke.
Kita mulai dari pertama. Oke, kita play ya. Ya. Dia di warung. Aksi apa ini? Aksi Pelaku penganiayaan. Oke. Ini yang keluar ini yang yang mukul. Wih, Langsung pukul antar kemudian. What? Emang salah. Dia nggak boleh juga main hakim sendiri seperti itu kan? Coba ulangi lagi videonya. Dia balik lagi nih. Jadi dari awal dia bolak-balik di lorong ini kayak dia mancing-mancing ya. Menurut keterangan komentar netizen yang saya lihat, katanya anak gini dia sering nongkrong di warung ini. Yang anak yang bawa kendaraan. Oke. Terus mungkin karena mereka sudah sering berbuat hal yang serupa. Resah lah ya. Ini sudah berarti sudah pernah dilakukan apa ya? Peringatan ya. Kemungkinan. Kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Wih, 2 kali dipukul ya? Berarti bolak lagi dipukul. Waduh. Nah, ini sangat disayangkan kan? Karena akhirnya yang dirugikan yang memukul. Padahal tujuannya untuk mengingatkan, jangan sampai, tapi diingatkan mungkin karena emosi ya. Emosi. Namanya sudah diingatkan, kemudian bolak-balik masih ribut. Ada yang orang sakit. Batasan kesabaran juga ya. Ya tapi ya. Kita memaklumi kenapa dia mungkin melakukan pemukulan, tetapi hal itu salah. Di mata hukum tidak bisa kita melakukan penganiayaan. Betul sekali. Kalau kayak gini seperti ini ya tinggal hubungi aja pihak kepolisian, ataupun pemerintah setempat. Pala RT, lurah, ataupun nanti dilakukan pembinaan dulu. Tua, ya kan? Kalau tidak mendengarkan ya baru kita lakukan upaya hukum. Nah ini kenapa knalpot racing atau standar itu kita tindak, bukan karena boleh atau tidak bolehnya, bukan karena dia ini sesuai dengan aftermarket atau apa, bukan masalah itu. Iya, tetapi peruntukannya ini jalan umum loh, fasilitas umum, semua itu berhak, baik keamanannya. Kenapa kami bilang tujuannya untuk Kamsel Tipcar Lantas? Di situ ada keamanan, ada keselamatan, ketertiban dan kelancaran. Hal ini termasuk dalam keamanan. Semua pengemudi itu butuh aman di jalan, bukan aman dalam artian bukan karena ada bahaya, bukan kayak gangguan kebisingan itu mengganggu juga pengendara yang lain. Contoh kita sementara mengendara pelan-pelan, terus lewat, tiba-tiba kaget kita babuang kan? Kita tidak sadar refleks di sebelah ada kendaraan lain atau trotoar. Rusak otot. Nah, itu kita pernah rasakan. Pernah ya? Tak kaget kemudian. Pasti. Memang tak kaget. Pasti. Apalagi tuh orang Nado bilang yang knalpot standar yang standar tapi sudah dimodifikasi. Iya, benar. Aduh. Memang itu ribut sekali. Tambah orang gas lagi. Memang. Kalau kok jadi dengar tuh motor Ducati babunyi itu masih sedap. Itu enak. Mari ini babunya dong. Nah, jadi itu. Sekali. Ini dampaknya loh. Ini dampak yang betul-betul terjadi. Karena namanya di lorong. Bayangkan saja kalau dalam lorong. Dan ini mungkin masyarakat juga sudah pernah mengalami kejadian banyak kejadian seperti ini. Masyarakat mungkin masih menahan diri. Betul. Hanya melakukan upaya melaporkan ke pihak kepolisian. Sudah banyak kita terima laporan juga di sini. Betul. Melalui tapi belum media bisa sosial. Diakomodir semua karena mungkin keterbatasan. Tapi selama ini kita tetap konsisten ya kemudian melakukan penindakan. Pasti. Karena lihat di fanpage kan. Kunci kita adalah konsisten. Di samping kita melakukan sosialisasi, edukasi, penindakan juga mesti terus jalan. Ini menandakan bahwa orang serius. Bukan hanya panas-panas tai ayam. Betul. Orang Manado bilang panas-panas tai ayam, tapi serius. Dan memang tidak semudah itu mengubah dari yang pakai perilakunya. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Iya kan? Makanya kenapa kami banyak melakukan beberapa penindakan. Di samping kita tahan kendaraannya, sebelum kendaraannya keluar wajib dilengkapi dulu persyaratan teknis kendaraan. Ganti knalpotnya dengan yang standar lengkapi dulu. Kalau belum ada kaca spion, pasang kaca spion. Mati pajak, bayar pajak dulu. Plat nomor yang sudah lewat ganti dulu, diurus dulu, diperpanjang, baru itu bisa diproses tilangnya, dikeluarkan barang bukti. Kenapa orang laksanakan itu, Chris?
Tujuannya apa? Karena kita pengemban juga pembinaan Ya, kemudian pembinaan. dalam Iya. Undang-Undang Nomor 22 itu menyebutkan tugas kepolisian. Itu salah satunya pembinaan. Betul. Pembinaan masyarakat. Ya. Nah, bagaimana masyarakat supaya tidak terjerumus lagi ke pelanggaran Tidak yang mengulang sama? lagi. Ya. Iya. Oh, sampai kita buat surat pernyataan ya? Iya, benar. Surat pernyataan yang ditulis langsung oleh pelanggar itu. Pelanggar. Bahwa yang mana dia tidak akan menggunakan Mengulanginya. knalpot lagi. Ketika ditemukan akan dilakukan upaya yang lebih represif. Ini upaya yang sudah kami Siap. laksanakan. Nah, semoga dengan konsistensi Torang Kris ini bisa merubah Kota Bitung lebih tertib. Saya dukung Bitung tertib. Inilah. Hashtagnya. Saya dukung Bitung tertib. Pak Kris dukung. Saya dukung Bitung tertib. Kalian bagaimana? Bagaimana? Iya. Coba. Gas. Jadi gitu, kembali ke video. Pasti kemudian karena Ya. seorang presiden Amerika, No. Bill Clinton, Yuk, perkataannya seperti ini, kemudian. apa itu? Dalam, Suatu bangsa tapi dalam bahasa Inggris ya. Iya. Nah, ini translate-nya. translate Artinya, atau oke. mau pakai bahasa Cina. Artinya, ya. Artinya Oke. suatu bangsa dapat dilihat kualitasnya itu dari caranya berlalu lintas. Oke, jadi suatu bangsa itu bisa dilihat kualitasnya, Dari caranya berlalu lintas. cara masyarakatnya berlalu lintas. Berarti etika. Konotasinya kan seperti ini, etika, adab, Betul. kan? Adab, etika dan Perilaku. perilaku tertib, sopan, Betul. attitude-nya. Berarti kita misalnya kalau misalnya dalam suatu daerah lah ya, Iya. misalnya Kota Bitung, kalau masih banyak yang nggak pakai helm, Iya. banyak yang menggunakan knalpot racing, berarti cerminan bangsanya kurang ya. Buruk kemudian. Pasti first impression kita melihat. Saya punya teman kemudian. Sebelum Oke. saya tugas di Bitung, kita teman-teman selalu dia bilang, kenapa Bitung itu biar di lampu merah, dorang berhenti, marnya nggak pakai helm. Ini kata orang ya. Kata orang Manado. Oke. Dorang ini berhenti taat lampu merah, tapi nggak ada yang pakai helm kemudian. Oh, Kan aneh. Betul. Dorang bilang setengah-setengah ini. Satu kali kena melanggar di lampu merah kok. Nah itu fakta realita yang ada di Bitung kemudian. Makanya kita sedih juga. Betul. Kenapa masyarakat memandang remeh suatu unsur keselamatan? Nah, Ya, berarti karakternya. karakternya yang kita harus kerubah. Makanya kita Perubahan menggelorakan saya dukung Bitung tertib Iya. untuk mengajak semua anak muda Betul. yang ada di Bitung Kampanyekan diri Anda. ya menjadi tertib berlalu lintas. Betul. Nggak harus jadi orang yang apa ya, yang hebat ataupun istilahnya Orang bilang, dia jago. Oh, dia nggak usah lah. Ngapain? Dia tertib aja sudah mencerminkan pendidikan dan kualitasnya. Betul. Betul, benar. Berarti ini orang berpendidikan. Ya. Dia menggunakan helm. Dia berkendara dengan attitude yang baik. Kan? Baik. Dia pasti orang kita saja pasti akan segan berbicara dengan orang itu. Betul. Tapi kalau dia sudah Makanya kenapa kami melakukan penindakan yang saat ini sedang gencar-gencarnya, kita hanya melakukan penindakan bagi pelanggaran yang kasat mata. Betul sekali. Ya kan? Itu kan programnya. Ada yang tanya, Pak, kenapa nggak pakai palang? Ya. Pak, kenapa ini operasi Plan. tiap hari? Ini sebenarnya bukan operasi. Operasi. Ini adalah suatu tindakan yang kita ketika melakukan pengaturan arus lalu lintas ataupun kita berada di lapangan, kita menemukan, melihat, tertangkap tangan banyak pengguna jalan yang Melakukan tidak pelanggaran. menggunakan Betul. helm, knalpot racing, Tanpa plat nomor. tanpa plat nomor. Ya kita tindak lah, masa kita biarkan? Nggak bisa. Nah, dan satu juga guys, ketika kita sudah tindak, kenapa kita tahan kendaraannya? Siap. Contoh nih ya, ada salah satu pelanggar kemarin yang kita tilang nggak pakai helm, dua-duanya nggak pakai helm. Kita tahan kendaraannya. Iya. Pak, kita kan ada STNK, kita ada SIM, kenapa ditahan kendaraannya? Ya, betul. Nah sekarang begini, kalau kita lepas dia lagi, Betul. berarti sama yang ngapain kita tilang? Betul. Dia kan nggak pakai helm. Ya. Kalau kita lepasnya lagi, berarti kita membiarkan dia untuk menggunakan kendaraan tersebut tanpa betul helm. di sisi asas penegakan hukum Iya. memang betul kita tilang kan Iya. tapi di sisi asas manfaatnya kenapa kita menilang orang yang tidak pakai helm tidak terpenuhi karena kita melepaskan lagi orang yang tidak pakai helm akhirnya kage-kage baru 20 meter celaka. Nah, rasa bersalah tuh orang. Makanya kayak patrolnya tanggung di nggak ada guna dong orang tilang. Nah, ini kejadiannya pernah terjadi di Bitung. Pernah kan? Pernah. Nah, itulah. Dia pernah terjadi di perempatan Gereja Sion kalau. Oke. Di Tanjung Merah. Oke, Tanjung Merah. Jadi sebelum
anak ini kecelakaan meninggal dunia. Oke. Meninggal dunia. Sebelum dia kecelakaan, dia ditilang. Sempat ditilang. Sempat ditilang. Tidak memiliki helm dan SIM. Oke. Jadi pada saat itu ditahan STNK-nya. Anggota mau menahan motor. Oke. Namun dia mengeluh karena dia mau tes waktu itu dia mau ujian. Tes masuk kalau nggak salah masuk secata. Oh, masuk tentara. Oke. Dia tes. Minta kebijakan. Nah, diberikan kebijakan ke polisi, ditahan hanya STNK-nya saja. aja. Akhirnya berapa jam kemudian dia kecelakaan di. Nah, itulah. Sebenarnya Tuhan sudah merencanakan dia tidak ditahan dulu motornya. Iya. Dia memaksakan. Akhirnya makanya menurut saya ini bukan takdir. Iya. Ini kelalaian. Betul. Mungkin dia mau cepat-cepat. Apalagi cepat-cepat. Dia tidak memperhatikan unsur keselamatannya. Iya. Makanya kenapa tuh orang tahan kendaraan yang tidak pakai helm? Biasanya kan kami bilang ambil helm dulu, baru bisa dikeluarkan kendaraan. Bisa ambil helm, kita tukar barang buktinya. Itu tujuannya untuk tadi kita mencegah jangan sampai abis kita tindak jalan lagi nggak pakai helm kecelakaan. Iya, betul. Ya, jadi itulah manfaatnya kita melakukan peduli ya. Iya, kita melakukan penindakan itu bukan hanya karena kuantitasnya aja, bukan. Tetapi kita mencari kualitas. Bukan banyak dan sedikitnya yang kita tahan. Iya, betul. Tetapi manfaat dari penindakan itu apa? Betul sekali. Menyelamatkan orang tersebut dan menyelamatkan pengguna jalan yang lain yang terganggu dengan pelanggaran tersebut. Ini yang perlu dicatat, itu teman-teman. Bagaimana reaksi Anda? Kembali ke video tadi. Komentar di masih mau masuk kenal pot racing atau non standar di lorong? Jangan sampai nanti sudah terjadi kejadian seperti ini, baru orang sadar. Dan ini peringatan untuk teman-teman yang masih menggunakan knalpot. Betul. Dan pasti tetangga Anda itu sudah pastiu pangoni. So pasti itu, tapi dorang antara tetangga, dorang menghargai. Enak. Betul. Toh, marngoni sebenarnya harus sadar, harus betul apa sekali. namanya berkaca. Respect lah juga ya. Respect, menghargai juga mereka. Iya. Tetangga Anda. Betul. Coba bayangkan kembali ke Anda juga tuh. Iya betul. Kita punya anak, kita punya orang tua yang sakit, yang butuh waktu ketenangan istirahat ya, tiba-tiba lewat kendaraan yang mengganggu. Boom. Anak terbangun, orang tua sakit terganggu kesehatannya. Nah, gimana reaksi Anda? Pasti nggak terima kan? Pasti. Nah, makanya. Oke, itu video yang ketiga ya. Yang ketiga. Masih ada lagi video? Video yang keempat ada. Oke, ini yang terakhir ya? Ini yang terakhir. Oke, yang terakhir video. Ini tentang apa ini videonya? Ini ada dua. Oke. Tentang ada yang ugal-ugalan. Oke. Atau yang apa namanya? Video yang viral, tapi viral juga ya di media sosial ya. Kalau tadi kejadiannya kan di Manado, itu sempat viral. Nah ini kejadiannya di. Oh bukan, ini karena pertimbangan kecil. Oh, ini banyak juga sih. Nah ini. Coba kita besarkan. Oke, kita putar videonya. Kita perhatikan dulu. Dia berbalapan dengan pengendara lain, tapi dia menggunakan ban yang kecil, ban sepeda. Oh, ini biasanya kan ada yang mobil-mobil modifikasi menggunakan ban sepeda. Yang mana nih? Ini yang dia. Oh, ini yang ditunjuk ini. Oke. Nah, ini kayaknya yang mana yang celaka ya? Oke. Terjadi. Oh, kecepatan tinggi. Nah, ini. Oh, berarti ini karena kecepatan tinggi, pelanggarannya kecepatan tinggi. Namun bannya kemudian ban kecil, sehingga pas dilakukan pengereman dia tidak maksimal. Jadi akhirnya ban belakangnya oleng. Karena memang ban tersebut kan tidak dikhususkan untuk dipakai harian. Itu sebenarnya ban yang dipakai untuk drag race. Iya. Ini dipakai di jalan umum. Di drag race. Mungkin tadi mereka juga balapan kayaknya tadi itu. Kalau dilihat. Tapi dia kan harian kemudian pakainya. Iya, betul. Karena namanya balap liar juga kan termasuk kategori makam puji ini kok. Iya loh. Salah satu. Dia mulai panas kemudian terlalu panas dia. Tidak bisa melakukan upaya pengereman dengan maksimal. Ya pasti. Karena itu juga menjadi pelajaran ya buat kita. Ini buat teman-teman juga yang biasanya juga anak-anak anak-anak klub modifikasi yang suka modif, janganlah orang ubah-ubah lagi dengan ban-ban yang tidak sesuai standar. Makanya disesuaikan dengan standar uji tipe kelayakan itu dari pabrik itu sudah mengeluarkan uji coba dan itu sudah kategori layak di jalan umum.
khususnya di Indonesia ya. Kalau kita merubah lagi dengan standar yang tidak sesuai, Ya. ya dampaknya kayak tadi, Seperti itu. mengurangi mengurangi maksimalnya fungsi rem, Fungsi rem. sehingga dalam kecepatan yang mungkin tadi rata-rata tinggi Tidak pakem mau bilang. tidak berfungsi dengan baik. Oke. Masih dia mau batahang di Ini atas. sempat viral juga ya, Viral. karena menabrak mobil tadi ya. Nabrak. Mobil Akhirnya apa kan- tadi? Akhirnya kan dia mau ngerem juga nggak bisa. Ya. Tak terus dong bilang karena DP ban kecil. Kalau misalnya mau ganti ban kecil, nggak usah naik motor, naik sepeda aja. Beda aja. Memang itu udah boleh ban sepeda dong. Semakin kecil semakin mahal kalau ban Iya. sepeda. Ada yang motor ninja dipakai ban begitu kemudian. Banyak, Wah, bukan cuma ninja juga banyak. Nggak masuk Banyak. akal itu. Banyak. Apalagi motor-motor yang besar kan, ganti Iya. ban kecil ya. Udah imbang lah dengan bodinya, pasti terganggu. Oke, lanjut lagi. Masih ada lagi? Ya, terus lanjut Chris ya di video ini, video yang terakhir ya. Video terakhir. terakhir ini juga kejadian yang sempat viral juga Viral. yang kita lihat. Ini kalau kita lihat kelebihan yang disalahgunakan. Ya. Dia sebenarnya stuntman. Apa? Dong bilang Gitu. Banyak itu juga ada komunitasnya juga kalau nggak salah. Biasanya mereka yang punya freestyle, tapi mereka terdidik bahasanya Dan safety. Kali ini mungkin Ini dia. Anak bawang, so. Talebe dia. Dia cuma dikabal tuh dia ini kemudian. dan ini jangan salah, ini video yang kita akan tayangkan ini sering terjadi di semua kota, pasti ada. Pasti ada. Pasti Dan ada. pasti masyarakat yang nonton ini pernah melihat. Pernah melihat dan Saya banyak pernah kan? Tapi karena enggak pakai dinas jadi Ya, santai juga. tetap Penting orang- dia sontong. Tetap orang kan melihat juga kan, Iya. jadi pernah terjadi. Ya, jadi video ini kita putar ya yang terakhir, dan kalau misalnya kita lihat reaksi Anda seperti apa, kalian tanggapi sendiri videonya. tanggapi ya. Oke, kita putar ya. Play. Ya, boncengan ya, sepasang. Dia gonceng di PCW atau apa ya? Wos, ceweknya ini kayaknya. PCW ini sama yang tubuh-tubuh. Tiba-tiba langsung terus. Oh no. Nah, Replay. tidak menggunakan helm. Cium tanah air. Aspal baik-baik mau disentuh sama kepala. Mungkin orang pikir doang kepala ini kabal tuh. Kita heran juga ini kemudian. Ini dorang ini sudah nggak tahu soalnya tako mati dorang. Makanya kita apa maksud dari video ini? Maksudnya untuk apa? Mau makan puji petamang biasa begini kemudian. Coba kita lihat lagi ya. Coba diperhatikan Ini teman-teman. kan dia memang sengaja ada pelir di petamang mau rekam. Makanya dorang mau makan puji akang. Ya. Nih sampai DP kepala dia bikin begitu memang neneknya nak tako mati memang ini. Kok Kasih yang mampu? cewek pasung. Cuma boleh mesti dia kan. Nah. Ya kalau sudah seperti ini mau diapain Mau lagi? diapain lagi? Jangan dicontohi ya teman-teman yang Saya saja nggak bisa Jangan- berkomentar dengan hal ini jangan karena dicontohi. jujur Ini sangat-sangat berbahaya. Karena kepala kemudian. Kalau kepala tuh orang kepala ini sudah toki guys ya. yang kita heran gini guys. Orang saja mau himbau orang untuk pakai helm, ini malah nggak pakai helm. Kok dia DP kepala kok dia Dia pancing-pancing. Ini aspal, dikira lombo. Kasihannya. Oke teman-teman sekalian, coba di komen video ini. Menurut kalian gimana ini orang ini? Saya tidak akan komentar mungkin lebih, tapi Jangan, intinya ya. yang nggak usah Kita ditiru. orang tua ya, kemudian khususnya orang tua diawasi anak-anaknya. Ya itulah. Ini Nah, habis pikir ini kemudian ini orang ini semua boleh. Sampai dia bikin begitu di video. memakan puji sekali akhirnya. Coba lihat Kasihannya. suatu pasangan yang seharusnya Iya. Terus bak-bak dua-dua makan puji kok ini. Nah, itu nah kemudian. Atau nggak ada konten lain kayak yang boleh ngoni backing konten. yang bisa menjadi contoh untuk pasangan yang lain. Mungkin orang di komunitas begitu. Nah, Mau makan puji pada tamang-tamang. Kan dia tamang-tamang mungkin dia mau baking sesuatu yang lebih dari dompet tamang-tamang. inilah. Toh, akhirnya buat yang lebih buat yang lebih itu kok yang positif. turut berduka cita ya yang ada di dalam video itu. Sudah pasti itu koma. Aduh. Apalagi ceweknya itu kemudian. Dia sudah tikang bagian dari kapal. Itulah. Astaga. Berbahaya sekali itu. Iya. Itu ya Chris ya. Ya. Sampai video yang terang tayangkan, intinya video ini terang buat
dan reaction video ini kami laksanakan untuk bisa memberikan contoh edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah ada videonya dan sudah viral. Iya, betul. Tujuannya kami satu adalah bukan untuk mempersulit masyarakat, apalagi di tengah pandemi Covid, tetapi kami di sini peduli akan keselamatan kita semuanya karena banyak hal yang harus orang laksanakan, apalagi generasi muda ke depan. Betul. Di situasi pandemi Covid ini, bagaimana orang mesti banyak karya, banyak ide yang orang bisa ciptakan untuk belajar lewat daring, ya kan? Betul. Berpikir bagaimana ke depan untuk bisa memulihkan ekonomi Indonesia. Betul. Ya kan? Karena masih dalam pandemi Covid, bukan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain ataupun keluarga. Kalau sudah seperti ini pandemi ini kok kemudian masih banyak orang-orang yang di Indonesia ini masih agak meragukan. Iya. Tapi satu aja menurut kita pola pikirnya dibuat seperti ini kemudian. Negara berbuat untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Anggap saja ini memang tidak ada. Tapi bagaimana kalau ada? Iya. Toh? Betul. Dan sudah banyak korbannya. Jangan nanti bilang tidak ada, ini korban banyak. Jangan nanti sudah kejadian kita jadi contoh. Kita sebagai pemerintah, mewakili pemerintah, kita mencoba untuk mencegah masyarakat lain terkena penyakit ini. Itulah. Kita harus waspada juga kan. Betul. Jadi intinya terapkan aja apa yang menjadi protokol kesehatan. Ada dan tidak ada, semuanya kembali ke orang berdiri. Dan pasti ini nyata, bro. Nyata. Buktinya sudah ada di India sana, sudah terjadi. Jangan sampai nanti sudah terjadi baru orang sadar, oh ternyata betul. Benar. Makanya kita bilang tadi, perspektifnya dirubah aja. Kalau memang dia agak tidak percaya dengan hal ini, dia bilang konspirasi segala. Memang mungkin ini ada rumor yang mengatakan bahwa ini sengaja diciptakan. Tetapi hal ini sudah terjadi. Dan kita harus aware dengan hal ini. Betul sekali. Dan kita sebagai pemerintah negara Indonesia saat ini sedang mencegah negaranya terjadi krisis seperti di India. Pasti. Jangan sampai kita seperti India. Malaysia sudah sekarang lagi. Sudah ya. Makanya di berita sudah mulai meningkat. Itulah Tuhan Indonesia intinya banyak berdoa aja, nggak usah pikirin lebih. Betul. Jaga imun, terapkan protokol kesehatan, beraktivitas seperti biasa. Betul. Ya kan? Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dan juga sering-sering olahraga yang cukup, makanan yang sehat, bergizi dan olahraga yang teratur. Itu saja kuncinya. Oke? Siap. Itu aja yang terang boleh. Ya. Yang paling terakhir adalah kami di sini lagi ada Bitung Tertib. Hashtag yang sudah kami kampanyekan dari saat ini. Kami Satlantas Polres Bitung mengajak semuanya ya. Jangan cuma anak muda, semuanya. Ya. Mendukung Bitung Tertib berlalu lintas dengan hashtag saya dukung Bitung Tertib di status media sosial Anda. Ya. Kalau perlu, kalau misalnya orang mau reaction video lagi, silakan share tandai videonya ke kita. Oke. Satlantas Polres Bitung. Nanti apa yang mau ditanyakan kita jawab. Betul. Jangan lupa sertakan hashtag saya dukung. Video yang terbaik akan kami nilai, akan kami berikan hadiah giveaway. Ya hadiahnya tentunya menyangkut dengan keselamatan. Helm gratis dong. Itu yang paling utama. Kemudian ada nanti hadiah-hadiah yang bermanfaat nantinya. Tapi nanti akan kita sampaikan nanti. Betul. Intinya yang belum like di fanpage Satlantas Polres Bitung, silakan like dulu. Ya kan, dukung subscribe kami. YouTube juga ada Satlantas Polres Bitung ya. Dukung kami untuk bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Bitung di dalam menjaga Kamsel Tipcar Lantas. Oke Chris, terima kasih untuk video kali ini. Masyarakat juga terima kasih sudah menonton video reaction kali ini. Semoga beberapa video ini bisa mewakili ya dan bermanfaat buat kita nonton dan bisa diingatkan kepada anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita satu komunitas ataupun semua orang yang melihat video ini dibagikan. Kalau malu bahasain pak tetangga, share jo ini video. Share jo konten. Kalau tamang di FB, ku tandai jo. Share jo video konten. Dia usah tandai. Share ulang sampai dia mau uni begitu. Oke, itu aja. Terima kasih buat semua teman-teman sahabat Satlantas. Kita akhiri video kali ini. Tetap dengan
Salam Polantas Polres Bitung, salam presisi, salam aman, selamat, tertib dan lancar. Terima kasih. Bye bye. Bersama kita di sini, bersama kita berbagi. Satlantas Polres Bitung, gak kreatif, gak asik.